lagi tentunya masih bersama Yong Kondang dan tetap masih collab bersama Logika Dr. Amnur. Oke guys, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah selalu baik-baik aja dan pastinya juga kita baik-baik aja semuanya dan kamu semua yang ada di rumah yang nonton YouTube kita di sini nih semua baik-baik aja dan pastinya hari ini seputar kesehatan kita akan bahas bersama Logika Dr. Amnur. Dok nih kita sesuai dengan ini banyak sih misi tangga atau mungkin ketika kita keluar dan orang banyak yang ingin bertanya-tanya tentang kesehatan. Nah, ada yang bertanya seputar penyakit yang disebut keturunan. Bukan tanjakan guys, kalau tanjakan agak berat, mungkin kalau turunan, kayak prosotan PAUD. Nah, apa sih nih dok yang disebut dengan penyakit keturunan? Ya. Apa aja nih? Ya, penyakit keturunan itu artinya kan orang tuanya sakit itu. Bawaan ya dok, kita sebutnya. Oke. Anaknya juga sakit itu. Ya, apa aja nih dok? Ya, sebelumnya kita pernah bahas ya. Ya, benar banget. Diabetes tipe 1. Oke, diabetes tipe 1 atau diabetes itu menjadi salah satu penyakit keturunan. Iya. Selain diabetes, apa aja nih dok? Jadi banyak penyakit-penyakit yang tidak ketahui penyebabnya. Iya. Itu kemungkinan karena keturunan. Oke, karena masalah keturunan. dengan genetika. Genetika itu kan dari sananya. Gitu loh. Bawaan ya genetika ya. Bawaan. Oke. Seperti kanker. Kanker bisa disebut payudara. kanker Jadi payudara. sebenarnya nggak tahu penyebabnya. Mhm. Keturunan kan. Oke. Nah, ibunya kanker, anaknya kanker, Mhm. gitu loh, ya kan. Nah, tapi sekarang sebenarnya kalau kita udah tahu orang tua kita punya Ada penyakit bawaan yang nggak gitu tahu ya. penyebabnya, Mhm. tentunya kita harus lebih waspada, Mhm. lebih waspada. Gitu loh. Seperti contoh, kalau orang tuanya diabetes, Mhm. nah makanya anaknya Mhm. jangan sampai diabetes. Oke, Gitu. berarti Nah, kalau udah ketahuan orang tua kita diabetes, kita juga harus bisa menjaganya ya dok? iya, mencegah kan. Nah, terus kemudian gini, apalagi penyakit yang Iya, itu ya. kanker. Nanti Kanker itu kita harus cek. Sekarang kan sudah ada pemeriksaan genetika. pemeriksaan genetika. Jadi kita sudah tahu sedini mungkin apakah kita mengidap kanker ya. Iya. Jadi bisa dideteksi juga Bisa ya. dideteksi. Setidaknya jangan sampai stadium tinggi Iya. agar ini juga tidak terjadi dan itu juga kanker bisa disebabkan karena keturunan. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita pemeriksaan genetika, Iya. terus ada diketahui potensi Aha. terjadinya kanker, Oke. maka kita harus segera udah ambil tindakan, gitu ya. Oke, tindakan apa nih dok yang harus kita ambil? Ya seperti gini ya, mungkin sudah banyak beredar lah ya. Mhm. Jadi artis Angelina Jolie, Mhm. dia di mana sih? Pokok daerah luar lah guys, Iya. ya di Amerika guys dan pastinya nih, nah pastinya juga banyak sekali artis-artis lokal atau artis-artis Indonesia di sini Iya. yang memang mengidap kanker. Maaf lagi. Bukan. Jadi sebelum mengidap, justru kalau udah mengidap mah susah. Oke, ya sebelum mengidap. Nah, jadi Ah. gini, Angelina Jolie ini Iya. kan diketahui punya kanker, Mhm. maka dia tes genetika dulu. Genetika, oke, bawaannya. Ternyata dia ada potensi juga untuk jadi Ah, kanker. iya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk mastektomi. Oke, jadi vasektomi. Masektomi, kalau vasektomi mah bukan itu ya dok. Beda guys, ini masektomi. Mastektomi. Apa sih dok? Mastektomi itu, tom itu potong. Oke, dipotong. Bagian apa nih dok yang dimaksud dengan dipotong? Mastek itu Payudara. mame. Mame. Jadi Oh. mastektomi itu ya udah diangkat payudaranya. Oke, Jadi nggak ada karena lagi yang bakal jadi kanker di situ kan. oke, itu jadi Itu penyebab ambil penyebabnya. keputusan, Oh, ambil ambil keputusan keputusan. agar tidak terjadi kanker. Iya lah. Jadi dia karena sudah cek sejak dini. Daripada nanti udah terjadi kanker perlu di mastektomi, belum lagi nanti terjadi penyebarannya gitu. Oke. Agak repot kan. Ini salah satu Nah, kita tindakan apa? ini membahas tentang kanker ya. Oke, nah nanti aja kalau masalah kanker yang jelas ini kanker salah satu penyakit Enggak, keturunan. kita bahas kanker aja sambil sekalian. Oke deh, kalau gitu jadi salah lagi nih guys. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita hari ini coba kita membahas kanker karena kanker juga salah satu penyakit turunan, Iya. seperti diabetes. Nah hari ini, Nggak semua penyakit kanker turunan. Nah, jadi gimana nih, Kita gimana? bahas aja, kita bahas aja. Jadi Oke. kanker itu Mhm. yang pasti ada stadiumnya. Oke, dengan stadium satu. Stadium 1 Mhm. itu yang berada di sel tersebut. Gitu Mhm. loh. Kalau kita tahu stadium 1 ya sudah diangkat aja udah selesai masalahnya gitu ya. kan? kalau masih stadium 1. Ya, tapi kalau misalnya itu stadium- maaf, berarti kalau masih stadium 1 itu masih aman-aman aja ya dok ketika ya maksudnya kanker itu diangkat. kalau sel kanker itu kan Hmm. kanker kan sel yang aneh yang Hmm. yang ya apa namanya
yang terbentuk di situ yang Hmm. beda dengan ini dan dia bisa berkembang gitu Hmm. loh, ya kan? Bisa menjadi Kanker besar. macam-macam kan, ada Ya. kanker payudara, kanker cervix, kanker tulang dan lain-lain gitu. Aha. Intinya sih begitu. Tapi kita sekarang Bicara bicara kanker. tentang staging kanker. Aha. Nah, kalau kankernya masih stadium 1, berarti Ya. kan masih di lokal area di situ. Nggak jauh-jauh gitu ya. Nggak jauh. Belum merayap kemana-mana kayak cicak-cicak di sini. Diam-diam merayap. Nah, sebelum merayap pastinya Iya, ini benar. dia makanya stadium 1 Kalau pas mumpung lagi di stadium 1, Iya. ya udah diangkat kan lebih bagus. Gitu loh, Ah, nggak menyebar. lebih dini gitu ya. Jadi Nah, setidaknya ada juga tindakan. kalau yang tadi itu kan dia pemeriksaan genetika ternyata belum muncul pun udah diangkat. Ya udah, bukan untuk menghilangkan resiko itu kan suatu keputusan. Gitu. Ya, jadi kan? setidaknya lebih prepare ya, bukan cuma mau piknik aja harus prepare, tapi dengan penyakit-penyakit yang kita Ya. deteksi ini menjadi satu penyakit genetik kan Iya. ya atau keturunan. Nah, Jadi kita harus cek dulu sebelumnya. Nah, makanya setelah dicek kalau memang ada bibit-bibitnya, kalau kita Iya. bilang seperti itu ya dok, bukan cuma nanam aja pakai bibit, tapi penyakit ada bibitnya guys. Nah, Iya, bibit-bibit yang ini harus kita cek lagi apakah kita punya genetika atau genetik dari orang tua atau ibu atau yang lainnya ya. Nah ini guys, kita mau tanya dulu dengan tadi kanker. Kenapa ya dok? Kalau kita bilang ini, kalau bapaknya kanker, pasti kalau anak perempuannya ya kena. nggak mesti. Nggak mesti. Nggak ada. Nah kadang-kadang mitosnya para selentingan seperti itu gini. Oh ibu lo ini ya, misalkan kayak diabetes ya kita sebut ini. Oh ibu lo diabetes, oh berarti nanti nyerangnya anak laki-laki. Oh itu maksudnya, itu beda lagi. Itu nanti teori genetika itu. Oh teori genetika, berarti genetika lagi nih, masalah Iya. turunan nih ya. Nah, jadi nggak semua anaknya bisa kena kan. Oke. Misalnya ada pernah pasien aku ya, Ya. emaknya diabetes. Aha. Jadi dari 7 anaknya, 3 kena diabetes. 7-3 diabetes, Oh, yang 4 enggak nih aman. enggak, aman. Yang kena diabetes mah kesel banget. Ih lah dia mah diturunin Oh. diabetes. Nah. Masih Tapi- bukan warisan, warisannya penyakit. tapi kan Aha. bukan, tapi nggak perlu menyesali begitu kan. Iya Kalau dong, kita nggak tahu- harus kalau kita takdir ya. udah tahu diabetes itu kan kita harus lebih awas lah dibandingkan yang lain. Lebih Awas juga dalam menjaga. arti menjaga kadar makannya, gulanya dan segala macam itu harus dijaga lah gitu. Oke, kita kembali lagi ke Kanker Kanker guys. tadi, Oke. ya. Guys, kita balik lagi ke kanker tadi yang pastinya ada kanker stadium 1, stadium 2 Ya, sampai stadium yang lainnya. ya. Tadi kan katanya kalau stadium 1 guys, bisa nih kita angkat nih untuk menjaga keamanan atau lebih aman dan nyaman ya itu kalau di stadium 1. Tapi kalau kita tahu kankernya itu baru kita ketahui oh, udah ada stadium 3 atau 4. Hai, gimana kabarnya nih, Dok? Ya, jadi gini, stadium 1 kan di sel situ. Ya. Nah, stadium 2 berarti kan sudah mulai menyebar, tapi masih dalam area sama. Tidak terlalu jauh ya Tidak dari jauh. lokasi itu. Nah, kalau stadium 3 tuh sudah menyebar ke organ lain. Iya. Gitu. Nah, terus kalau udah stadium 4 tuh udah sampai ke paru, udah sampai ke otak menyebarnya. Nah, kalau gitu kan udah repot. Udah menyebar ke segala penjuru ya, semuanya sudah di nah kalau kanker itu sebenarnya apa sih dok? Semacam misal gini, ini kita kena satu kanker nih. Nah ini anak-anaknya menjalar, ini yang menjalar ini apa sih dok? Diam-diam menjalar. Nah selnya yang menjalar. Jadi ada sel-sel kanker. Sel kanker itu sel yang aneh yang berada di tempat tersebut gitu loh. Induk-induk kankernya istilahnya kayak gitu ya. Ya. Jadi benar. menyebarlah sel-sel Penyebabnya kanker. nggak tahu. Nah, itu kalau udah stadium 4 pasti mereka si kanker ini sudah menjalar kemana-mana. Nah, kalau kita bilang nih banyak sekali yang mereka memang sudah kena kanker ya, divonis dengan kanker suatu berapa. Ini ada proses penyembuhan atau proses kalau kita bilang pengobatan. Ini dengan yang namanya kemoterapi. Iya. Nah, gimana ini dok? Katanya kan kemo ini juga untuk membunuh sel-sel kanker. Iya. Terus juga ada akibat-akibatnya. Kita mau gali lagi guys tentang kemoterapi Iya, ya, benar. untuk pengobatan jadi, kanker. Iya benar. Jadi terapi untuk kanker itu udah sangat berkembang. Iya, benar banget ya. Contohnya kemoterapi. Iya. Terus ada lagi gamma knife itu Gamma memotong tanpa pisau. Gitu, Oh, macam-macam. jadi dengan apa nih Ya. dok? Ada lagi dengan nuklir, macam-macam lah ya. Oh, Ya, iya. jadi tergantung jenis kankernya. Mhm. Ada terapi juga beda-beda. Iya. Nah itu apa namanya tergantung
kondisi atau si pasiennya itu ya, bagaimana proses pengobatan untuk tergantung jenis kankernya juga. jenis kankernya. Oh, jadi dipengaruhi juga dengan jenis kankernya juga ya, jangan jadi banyak macam. jenis Jadi kanker dan banyak pengobatan. usaha yang dilakukan untuk itu, gitu. Ya, misalnya kalau untuk kanker tiroid itu ada nuklirnya, ada terapi nuklir gitu. Oh, Yang penting tiroid. sih, yang penting sekarang banyaklah usaha untuk dilakukan. Proses pengobatan-pengobatan ya, bukan cuma di kemoterapinya aja, tapi macam-macam sekali ya. Benar, intinya adalah lebih cepat mengambil keputusan itu lebih bagus gitu loh. Nah, yang repotnya, Gimana repotnya gitu? Yang repotnya ditawarkan terapi ini menolak, kan susah, bingung. Pernah dulu ya? Ya, gimana? Ada pasien? Begitu pasien itu kanker apa ya? Kanker tulang kalau nggak salah ya. Waktu itu kan masih zaman ya udahlah diamputasi misalnya. Terus Merasa berat, nggak mau gitu. Nah, terus kemudian udah menyebar sampai ke paru, sesak, udah sampai ke otak, udah teriak-teriak sakit segala macam kayak gitu. Terus baru udah stadium terakhir kayak gitu, tiba-tiba keluarganya ya udah dipotong deh gitu loh. Itu kan jadi repot. Udah menjalan kemana-mana baru mau minta potong ya. Nah, jadi dalam edukasi kita ke masyarakat dan keluarga pasien mungkin ya dok. Intinya adalah kalau ada kanker gitu, ya cepat mengambil keputusan gitu. Nah kadang-kala gini juga. Gimana dok? Kadang-kala kan orang ngambil keputusan itu kan menyangkut biaya juga. Pastinya. Nah terus itu kan jadi salah satu pertimbangan juga kan. Pertimbangan pihak keluarga ya dok. Biasanya kan kalau kanker sekarang, bukan kanker sekarang, biasanya namanya pengobatan itu pasti butuh biaya dan butuh dari pihak keluarga pertimbangan. Nah ini yang biasanya bikin berat pihak keluarga ya. Bagaimana dokter menyikapi mereka? Nah itu dia, bagus loh. Salah satu tulisan dalam pengukuhan teman saya, Profesor Fauzi, pengukuhannya namanya AFK, Ahmad Fauzi Kamal. Ahmad Fauzi Kamal, ya. DLSM. Iya. Jadi beliau itu ahli kanker tulang. Ahli kanker tulang kan masih ada tapi ya dokternya ya. Iya sama aku. Oh iya ya kan kali aja di mana boleh dong. Kamera aku. Jadi maksudnya dengan adanya BPJS banyak sekali ya. Lebih dini penyakit kanker itu yang datang ke rumah sakit gitu loh, sehingga penanganannya akan lebih bagus ketimbang sebelum adanya BPJS itu yang datang ke rumah sakit itu udah stadium terlambat. Biasanya udah stadium berat ya, agak-agak misalkan dan mengkhawatirkan. Sebenarnya gini loh yang kita mau sampaikan adalah kalau misalnya ada penyakit itu sesegera mungkin lah ke dokter. Nah, terus kalau masalah pembiayaan ya sudahlah pakai asuransi BPJS atau apapun ya bentuknya. Itu salah satu dalam pengukuhannya bicaranya seperti itu ya. Jadi khusus untuk kanker tulang setelah ada BPJS itu datang ke rumah sakitnya lebih dini sehingga penanganannya lebih baik ketimbang zaman sebelum ada BPJS. Orang kemana-mana dulu berobatnya. Mencari sana, mencari sini. Belum lagi kalau kalau cocok, ya biasanya seperti itu ya dok ya, ada pengobatan alternatif. Kita sih bukan menyepelekan pengobatan alternatif loh, selama namanya juga alternatif ya, selama itu terukur dan jelas hasilnya, ya monggo gitu loh. Kalau memang mereka yakin juga ya. Nggak jelas masalah doang ngapain sih? Kita tuh jadi asal-asal. Nah ini jadi malpraktek juga malahan ya, takutnya seperti bukan itu. Malpraktek. Beda guys, tapi gimana? Bukan dokter yang nangani. Oh kan malpraktek juga bukan cuma dokter doang, maksudnya dalam arti dia buka praktek ya asal aja atau gimana gitu loh. Oh iya jangan lah, nipu namanya. Nah benar-benar jangan, nah makanya udah pastikan aja guys kalau kita mulai berasa nggak enak atau merasa hal terkait dengan penyakit kita yang kita rasakan, ayo sekarang berobat aja langsung biasanya gitu ya dok ya, agar tidak terjadi stadium yang lain. Pesan yang ingin kita sampaikan adalah kalau untuk penyakit kanker ketahuan stadium dini lebih prognosisnya jauh lebih baik dibandingkan sudah terlambat gitu. Nah terus kalau misalnya perlu penanganan terapi macam-macam kayak itu, dokter udah sangat ahli ya sudah. Serahkan kepada yang ahlinya. Kepada ahlinya itu
janganlah yang keluarga yang menunda-nunda, kayak pikir ini pikir itu, Iya. sementara proses penyakitnya pada Tetap berjalan. terus Oke. sampai sekian penderitanya. Daripada panjang menderitanya, Iya. lebih baik sejak dini Kalau diperiksanya. masalah pembiayaan dan itu ya udah kan sudah ada bekerja, ya alhamdulillah kan sudah Iya. ada. Gitu. Jadi ini yang bisa menunjang kita di sini untuk pengobatan dan pengobatan lagi. Yang pastinya kanker juga banyak ya diidap oleh artis-artis kita sendiri ya. Artis. Banyak yang mengidap penyakit atau kanker seperti Julia Perez, Ria Irawan. Ini tuh ya. Dan pastinya, oh iya, dan pastinya juga nih kita juga banyak sekali hal yang lain yang terkait dengan kanker. Pastinya guys, kita mau mengulas lagi penyakit yang namanya penyakit keturunan, bukan tanjakan. Kalau keturunan merosot kayak perosotan PAUD. Nah, pastinya kita akan coba lagi di kondisi dan informasi tentang kesehatan-kesehatan yang lainnya. Pastinya hari ini kita ngebahas masalah penyakit keturunan. Tadi kita bahas satu, kanker. Nanti kita akan bahas lagi ya dok ya. Dan pasti kita lihat lagi. Yuk, jangan lupa komen dan share, like juga dong pastinya di yang kondang collab bersama Logika Dokter Amnur. Coba dong ajak untuk subscribe dong. Ya subscribe, jangan lupa like and share gitu ya supaya kita juga makin banyak lagi subscribe-nya dan supaya juga kita bisa melayani tentang informasi-informasi tentang kesehatan. Ya. Makanya guys, kalau mau tahu lebih jelas lagi tentang kesehatan atau keluhan-keluhan, langsung aja komen di YouTube kita di sini. Ya. Nanti kita akan bahas, nanti kita akan coba bincang-bincang di sini atau mau gabung sama kita juga boleh, nggak apa-apa. Ya dok ya. Ya. Nanti kita akan undang lagi kalau kamu ikut mau gabung sama kita di sini, mau nanya langsung, boleh kita ajak untuk YouTube dan collab juga bersama Logika Dokter Amnur.